Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang sistem kardiovaskuler. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Filhani Vivi Febrianuas. NPM saya 12114201210204. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengampu saya dari mata kuliah ini adalah Ibu Grace Wakano, SCAP MCAP. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada penjelasan dari sistem kardiovaskuler ini. Oke teman-teman, di sini apa itu kardiovaskuler? Kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Di sini kardiovaskuler meliputi organ jantung dan pembuluh darah. Fungsi sistem ini dapat dianalogikan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya atau pipanya. Kita lanjut. Di sini ada organ-organ apa saja yang terdapat dalam sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada jantung. Organ jantung ini merupakan salah satu organ dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Jantung memiliki posisi yang miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau apex menuju ke arah bawah pelvis kiri dan ujungnya menghadap ke atas bahu kanan. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke tubuh dan dari jantung ke jaringan tubuh, begitu juga dengan sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari 3 macam, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Kita masuk dalam penjelasan dari pembuluh darah arteri. Di sini pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju pembuluh darah kapiler. Fungsi dari pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel, mengangkut zat buangan misalnya karbon dioksida, menjaga keseimbangan kualitas protein, kimia, unsur-unsur dari sistem kekebalan tubuh dan sel. Kemudian ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah kecil dengan diameter kurang lebih 5-10 meter. Meskipun pembuluh darah kapiler ini memiliki ukuran yang besar benar-benar kecil, namun untuk kuantitas kapiler yang berasal dari arteri termasuk besar. Agar semua daerah syatan yang melintang pada aliran dan darah meningkat. Pembuluh kapiler merupakan penghubung antara pembuluh arteri dan vena, di mana tempat terjadinya pertukaran zat, absorpsi nutrisi pada usus, filtrasi pada ginjal, dan absorpsi sekret kelenjar. Kita masuk pada penjelasan dari pembuluh vena. Di sini pembuluh vena ada fungsinya yaitu untuk mengangkut karbon dioksida, menyalurkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Oke, kita lanjut kepada fungsi lain dari peredaran darah atau kardiovaskuler. Di sini fungsi lain yaitu memiliki peran sebagai pengangkut sari-sari makanan yang ada dari usus ke semua bagian tubuh manusia. Kemudian sebagai penyalur oksigen dari organ pernapasan paru-paru, kemudian mendistribusikannya ke semua tubuh. Kemudian sebagai pengangkut karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru. Kemudian sebagai pengangkut hormon dari tempat produksinya ke bagian tubuh yang membutuhkan. Juga berperan sebagai pengangkut zat sisa hasil dari metabolisme ke ginjal. Serta menjaga kestabilan tubuh, temperatur tubuh supaya tetap berada pada suhu 36 hingga 37 derajat Celcius. Juga sebagai pembunuh kuman yang telah masuk ke dalam tubuh manusia. Ya teman-teman, itu adalah fungsi lain dari peredaran darah atau kardiovaskuler.
Nah, di sini bagaimana cara kerja sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Di sini dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu, darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil. Kemudian, darah masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Itu adalah cara kerja sistem peredaran darah pada tubuh manusia ya teman-teman. Oke, kita lanjut kepada penyakit apa saja yang terdapat dalam kardiovaskular. Di sini ada jenis-jenis penyakit yang harus perlu kita waspadai. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Yang kedua ada aritmia, yang ketiga ada serangan jantung, yang keempat ada gagal jantung, yang kelima ada DVT, yang keenam ada stroke, yang ketujuh ada kardiomiopati, yang kedelapan ada penyakit jantung bawaan. Oke, itu adalah jenis-jenis penyakit ya teman-teman yang terdapat dalam kardiovaskuler yang harus kita waspadai. Oke, kita masuk. Di sini ada cara menjaga kesehatan. Di sini cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler tubuh. Yang pertama, kita harus berhenti merokok. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang ketiga, kita harus menjaga berat badan tetap ideal dan meningkatkan aktivitas fisik. Yang terakhir, kita harus rutin untuk memeriksa tekanan darah dan kadar gula darah. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya mengenai sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Oke, sekian dan terima kasih.